Nah, jumpa lagi dengan saya, Wiwi Utami, akan menyampaikan kuliah online materi dokumentasi keperawatan dengan topik model pendokumentasian POR. Apa model pendokumentasian POR itu? Lebih lanjut akan kita bahas satu persatu, slide demi slide sekarang. Kita mulai dari definisi dulu dan gambarannya. POR itu kepanjangan dari Problem Oriented Record. Suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masalah klien. P, problem itu adalah masalah klien. Nah, siapa saja yang terlibat pada pencatatan Problem Oriented Record ini? Nah, ini dapat digunakan oleh multidisiplin dengan mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah, mengarahkan ide-ide dan pikiran dari tim anggota disiplin ilmu tadi. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Lauren Witt dari Amerika Serikat. Dalam format aslinya, pendekatan berorientasi masalah ini dibuat untuk apa? Memudahkan pendokumentasian dengan catatan perkembangan secara terintegrasi. Dengan sistem ini tujuannya semua petugas kesehatan dapat mencatat observasinya dari suatu daftar masalah yang sudah dibuat. Sekali lagi, model ini memusatkan data tentang klien dan didokumentasikan dan disusun menurut masalah klien. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa model pencatatan ini terintegrasi dari berbagai bisa dilakukan maksud saya oleh berbagai tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Apa sih komponennya? Nah, model dokumentasi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, data dasar. Data dasar ini berisi kumpulan data atau semua informasi baik data subjektif maupun objektif. Yang diperoleh dari mana? Yang diperoleh dari klien. Ketika kapan? Ketika saat pertama kali masuk ke rumah sakit dan sedang dilakukan pemeriksaan. Gitu. Kedua, data dasar tersebut mencakup mulai dari tentunya ada data tentang pengkajian keperawatan yang dimulai dari keluhan utama, riwayat penyakit kesehatan, pemeriksaan fisik. Kemudian ada pengkajian oleh ahli gizi, kemudian ada juga data hasil penunjang, misalnya lab, ronsen, data-data yang lain. Yang ketiga ini adalah data dasar yang telah terkumpul, maksud saya selanjutnya diapakan? Digunakan sebagai sarana mengidentifikasi masalah dan tentunya untuk dikembangkan sebagai daftar masalah klien. Nah, berikutnya kita menginjak ke daftar masalah. Daftar masalah ini merupakan suatu daftar inventarisasi masalah yang sudah dinomori menurut prioritasnya. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Biasanya prioritas ini kalau dari segi perawatan nomor 1 adalah yang mengancam jiwa. Untuk apa? Untuk memudahkan pencapaian daftar masalah ini yang berada di depan mana dan perlu diutamakan di mana, kayak gitu. Jangan lupa berikan tanggal secara berurutan. Dengan demikian, daftar masalah ini berfungsi sebagai indeks maupun gambaran dari klien tersebut. Nah, daftar masalah berisi tentang masalah yang telah teridentifikasi dari data dasar. Kemudian disusun secara kronologi sesuai dengan tanggal identifikasi masalah. Nah, daftar petunjuk yang berikutnya, daftar masalah ditulis pertama kali oleh tenaga yang pertama kali bertemu dengan klien atau orang yang diberi tanggung jawab. Nah, gitu. Daftar masalah dapat mencakup masalah fisiologi, masalah psikologi, sosiokultural, spiritual,
tumbuh kembang, ekonomi, maupun lingkungan. Berikutnya, daftar ini berada pada bagian depan status klien. Ini penempatannya. Jangan lupa biar mudah untuk dicek, ya, dilihat, didokumentasikan. Tiap masalah diberi tanggal, nomor, dirumuskan, dan dicantumkan nama orang yang menemukan masalah klien. Berikutnya kita punya daftar rencana awal. Jadi setelah kita melakukan pendokumentasian sebelumnya, kita membuat rencana, yaitu rencana asuhan merupakan ini, ya, hasil yang diharapkan, tindak lanjut dikembangkan untuk masalah yang teridentifikasi. Rencana asuhan itu harus mencakup instruksi untuk memperoleh data tambahan, untuk intervensi terapeutik dan penyuluhan untuk pasien. Nah, setiap masalah yang dimaksudkan ini adalah suatu kebutuhan akan keperluan dari pasien, dan nanti rencananya dilaksanakan siapa, frekuensi pelaksanaannya berapa kali, dan evaluasi yang diharapkan seperti apa. Jangan lupa semua tolak ukurnya adalah tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, batas waktu itu perlu ditentukan, ya, sesuai dengan evaluasi, sesuai dengan kondisi pasien, ketersediaan alat maupun hal-hal yang menunjang. Tentunya untuk apa? Untuk evaluasi respon pasien terhadap intervensi yang sudah direncanakan maupun pelaksanaan. Jadi tujuannya adalah supaya rencana asuhan ditulis oleh tenaga kesehatan tuh mampu menyusun daftar masalah. Ya. Misalnya dokter mampu menulis instruksinya, perawat mampu menulis asuhan keperawatan, bidan juga gitu, mampu menulis instruksi rencana asuhan kebidanan. Nah, berikutnya tentang perencanaan. Perencanaan awal ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian diagnostik, usulan terapi, maupun pendidikan klien. Serta ada berikutnya adalah terakhir catatan perkembangan atau progress note. Untuk perencanaan awal, 3 bagian tersebut meliputi diagnostik. Maksudnya adalah dokter mengidentifikasi apa pengkajian diagnostik yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Nah, berikutnya menetapkan prioritas untuk mencegah duplikasi tindakan, memudahkan pemenuhan kebutuhan klien, dan juga untuk koordinasi pemeriksaan untuk menegakkan diagnostik yang penting. Jadi intinya diagnostik itu hal yang penting, ya, yang vital harus dilakukan dulu untuk memastikan kondisi pasien seperti apa dan rencana serta pelaksanaannya seperti apa. Berikutnya usulan terapi. Kembali lagi, dokter menginstruksikan terapi khusus berdasarkan masalah klien, termasuk terapinya apa, kegiatan yang boleh dilakukan apa, nutrisi atau dietnya apa, adakah penanganan khusus, ya, observasi harus dilakukan apa. Nah, ini tentunya jika masalah awal didiagnosa oleh profesi bidan misalnya, maka bidan juga bisa menyusun urutan usulan tindakan asuhan kebidanan, bukan hanya perawat. Nah, pendidikan klien. Ini diidentifikasi kebutuhan pendidikan klien ini perlu, ya, perlu sekali, yang bertujuan untuk jangka panjang, ya. Tim kesehatan mengidentifikasi jenis informasi atau keterampilan yang diperlukan oleh klien untuk beradaptasi terhadap masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi perlu sekali perencanaan yang sifatnya adalah edukasi, terapi, maupun diagnostik dalam rangka untuk membantu pemenuhan kebutuhan klien, atau rencana minimal ada ini 3 ini. Berikutnya adalah progress note atau catatan perkembangan. Nah, penting sekali setelah kita menentukan masalah, kemudian merencanakan. Nah, kita perencanaannya dilaksanakan, setelah itu tentunya pelaksanaannya sudah tercapai atau belum perlu evaluasi berupa catatan perkembangan atau progress note. Tentunya ini semua adalah orientasinya adalah pada masalah klien. Biasanya catatan ini dirancang sesuai dengan format khusus untuk mendokumentasikan informasi mengenai setiap nomor judul masalah yang sudah terdaftar. Nah, catatan ini menyediakan suatu rekaman kemajuan pasien dalam mengatasi masalah, khusus perencanaan maupun evaluasi. Catatan perkembangan biasanya ditampilkan dalam 3 bentuk, baik flow sheet yang berisi hasil observasi, tindakan tertentu, maupun catatan perawat atau keterpaduan memberi tempat untuk evaluasi kondisi pasien dan kemajuan dalam mencapai tujuan.
baik catatan pulang dan ringkasan asuhan yang memudahkan follow-up waktu pasien pulang. Nah, catatan perkembangan itu biasanya berisikan apa? Berisikan catatan tentang perkembangan klien terkait dengan masalah-masalah yang telah dimunculkan atau muncul atau yang diangkat dan telah diberikan tindakan. Akhirnya disusun oleh semua anggota yang terlibat dengan menambahkan catatan perkembangan pada lembar yang sama. Jadi komponen progress note itu acuan perkembangannya bisa menggunakan SOAP, SOAPier maupun PIE. Masih ingat kan SOAP? Yaitu subjektif, menggunakan data subjektif, menggunakan data objektif, assessment dan planningnya. Kalau SOAPier sama dengan tadi SOAP ditambah dengan IR, I-nya adalah intervensi, E-nya evaluasi dan revisi, kayak gitu. PIE yaitu problem, intervensi, dan edukasi. Nah, tentunya semua bentuk pendokumen keperawatan itu ada keunikannya masing-masing yang tetap kami suguhkan dalam bentuk apa keuntungan dan apa kerugiannya ya. Untuk keuntungannya banyak sekali. Yang pertama, pencatatan sistem ini berfokus atau lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah daripada tugas dokumentasi. Nah, pencatatan tentang kontinuitas atau kesinambungan dari asuhan kebidanan atau keperawatan. Nah, keuntungan yang ketiga, evaluasi masalah dan pencatatan masalah didokumentasikan dengan jelas. Susunan data mencerminkan masalah khusus. Data disusun berdasarkan masalah yang spesifik. Keduanya ini memperlihatkan penggunaan logika untuk pengkajian dan proses yang digunakan dalam pengobatan pasien. Daftar masalah, setiap judul dan nomor merupakan checklist. Untuk apa? Untuk diagnosa kebidanan maupun diagnosa keperawatan bagi klien. Nah, daftar masalah bertindak sebagai daftar isi dan mempermudah pencarian pencarian data dalam proses asuhan. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah masalah yang membutuhkan intervensi yang diidentifikasi dalam data dasar itu dibicarakan dan dalam rencana asuhan gitu. Nah, jangan lupa ada kerugiannya atau kelemahannya berupa satu, penekanan pada hanya berdasarkan masalah, penyakit, ketidakmampuan, dan ketidakstabilan. Nah, ini dapat mengakibatkan pada pendekatan pengobatan dan tindakan yang negatif. Sistem ini sulit digunakan apabila daftar tidak dimulai atau tidak secara terus-menerus diperbaharui dan konsensus mengenai masalah belum disetujui atau tidak ada batas waktu untuk evaluasi dan strategi untuk follow up belum disepakati atau terpelihara. Nah, ketika kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah yang dilakukan tindakan atau timbulnya masalah yang baru. Dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus masuk dalam daftar masalah. Yang kelima, untuk SOAPier-nya dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu jika sering adanya target evaluasi dan tujuan perkembangan klien sangat lambat. Nah, perawatan yang rutin pada metode ini mungkin diabaikan dalam pencatatan jika flowsheet untuk pencatatan tidak tersedia. P. Dalam SOAP mungkin terjadi duplikasi dengan rencana tindakan. Nomor 8. Tidak ada kepastian mengenai perubahan pencatatan di status pasien. Kejadian yang tidak diharapkan misalnya pasien jatuh, ketidakpuasan, kemungkinan tidak lengkap pencatatannya. Dalam waktu praktek catatan serupa mungkin tidak tertulis bila tidak dihubungkan dengan catatan sebelumnya. Yang terakhir, kadang-kadang membingungkan. Yang dibingungkan adalah kapan pencatatan dan tanggung jawab untuk follow up ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini saudara sekalian, keuntungan maupun kerugian model pendokumentasian POR. Jadi POR adalah pendekatan menggunakan problem oriented record. Jadi yang dicatat adalah semua masalah klien dicatat ya, kayak gitu untuk menentukan perencanaan dan pelaksanaan tentunya evaluasi. Demikian apa yang saya sampaikan saudara sekalian. Harapan saya bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen maupun subscribe ya. Dadah.